Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Fatama Lamaking. Di sini kita akan membahas terkait pengembangan buku ajar tematik bernuansa Islami untuk Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam. Baik, materi yang pertama yaitu terkait dengan pengertian buku ajar tematik. Nah, pengertian itu kan ada beberapa menurut para ahli. Akan tetapi di sini saya mengutip yang sudah diringkas dari menurut para ahli tersebut. Jadi buku ajar tematik adalah buku ajar yang disusun secara sistematis yang menyajikan suatu kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa melalui pembelajaran berbasis tema yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif dan menyenangkan, serta holistik dan autentik dengan tujuan sekaligus perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Nah, itu adalah fungsi itu adalah pengertian buku ajar tematik. Dari situ kan kita sudah tahu jelas. Terus materi yang selanjutnya terkait dengan buku ajar tematik sebagai produk pengembangan. Di sini buku ajar yang baik itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu buku ajar harus meaningful. Nah, buku ajar harus meaningful itu bagaimana? Ketika seorang anak membaca sebuah buku pelajaran, maka akan dipastikan akan dapat menangkap pesan dan makna yang terkandung. Nah, di situ kan di setiap buku pelajaran dan ketika seorang anak membaca buku tersebut, berarti pasti di dalam buku tersebut akan terdapat pesan atau menangkap pesan dan makna yang terkandung dalam buku yang dibacanya. Yang kedua yaitu buku yang baik harus mengandung aspek motivasional to learn and motivational to unlearn. Jadi ketika membaca buku, anak akan termotivasi untuk belajar tanpa harus dipaksa oleh guru, karena buku adalah medium belajar. Jadi ketika seorang anak membaca buku pelajaran tersebut, dia akan termotivasi dengan sendirinya dan akan belajar tanpa adanya pemaksaan. Dan yang ketiga yaitu buku yang baik harus keep attentive. Nah, buku yang baik adalah buku yang mendorong anak untuk memiliki atentif perhatian terhadap apa yang dia pelajari. Jadi ketika seorang anak belajar dari buku tersebut, dia akan perhatikan apa yang dia pelajari dan maksudnya itu seperti apa. Terus yang keempat yaitu buku pelajaran harus bisa self-study, karena peran guru di kelas juga terbatas. Jadi buku ini bisa membantu atau mengisi kelemahan dalam pembelajaran. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu buku yang baik juga harus punya makna untuk menemukan nilai dan etika. Jadi dalam setiap buku pelajaran itu terdapat nilai dari bacaan atau pelajaran tersebut dan mempunyai etika. Seperti itu. Baik, kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang model. Jadi dalam pengembangan buku ini ada beberapa model yang akan dikembangkan mengacu pada model pengembangan dari Walter Dick and Lau Cry. Dalam model ini terdiri atas 10 langkah yang meliputi yang pertama yaitu identifying instructional goal, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Jadi seorang guru itu beliau akan mengidentifikasi atau menentukan tujuan umum dari pembelajaran itu seperti apa. Terus yang kedua yaitu conducting instructional analysis, melaksanakan analisis pembelajaran. Nah, seorang guru juga
akan menganalisis pembelajaran. Terus yang ketiga, identifying entry behaviorist characteristic. Nah, mengenal tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Jadi, seorang guru itu wajib atau harus mengenal tingkah laku dan karakteristik siswanya. Yang keempat yaitu writing perform objective, merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Dan yang kelima yaitu developing criterion reference test, mengembangkan butir tes acuan patokan. Yang keenam yaitu developing instructional strategy, mengembangkan strategi pembelajaran. Jadi seorang guru itu dituntut harus mengembangkan strategi pembelajarannya itu seperti apa. Yang ketujuh yaitu developing and selecting instruction, menyeleksi dan mengembangkan bahan pembelajaran. Yang kedelapan yaitu designing and conducting formative evaluation, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan yaitu revising instruction, merevisi bahan pembelajaran. Jadi seorang guru itu ketika membuat bahan pembelajaran dan apabila belum tepat atau kurang pas, nah di situ guru tersebut akan merevisi bahan pembelajarannya ulang dan akan menjadi lebih baik atau lebih bagus lagi. Terus yang ke-10 yaitu designing and conducting summative evaluation, merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi ini ketika seorang guru atau semua guru yang berada di sebuah lembaga itu pasti akan melaksanakan evaluasi. Nah, evaluasi itu dilaksanakan ketika kayak di akhir semester atau sebelum ujian, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan ciri yang dimiliki atau yang dapat kita temui dalam produk buku ajar. Yang pertama yaitu buku ajar ini didesain sesuai dengan karakteristik pengguna, yaitu kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah serta dapat digunakan secara mandiri. Nah, di sini kan penggunanya kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Jadi cover depannya besertakan dengan isinya, di situ pasti perancang buku tersebut atau pencetak buku tersebut akan membuat gambar yang unik, gambar yang menarik agar murid atau siswa yang membaca buku tersebut bisa tertarik. Terus yang kedua yaitu buku ajar yang dikembangkan oleh peneliti berisi kumpulan dari semua mata pelajaran kelas 1, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, serta pendidikan jasmani dan kesehatan yang disajikan secara terpadu dengan tema sebagai pemersatu. Nah, yang ketiga yaitu buku ajar ini disajikan dengan menggunakan pendekatan tematik terpadu bernuansa Islami. Jadi buku ini itu disajikan itu dengan tema bernuansa Islami karena untuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Islami, sekolah dasar Islam. Yang keempat yaitu buku siswa yang dikembangkan berisi materi yang bernuansa Islami. Jadi di dalam buku tersebut itu disertakan doa, kegiatan sehari-hari, menyertakan lagu-lagu Islami atau sholawat Nabi, terus menyertakan nama-nama Islami, menyertakan nilai-nilai ajaran Islam, serta menyertakan pesan-pesan moral. Nah, di sini kan pasti sudah jelas. Terus yang kelima yaitu buku ajar tematik terpadu ini dirancang menggunakan gambar dan ilustrasi visual dan kombinasi warna yang cukup sesuai sehingga lebih mudah dan menarik dibaca dan meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, buku tematik itu
dirancang seunik mungkin, secantik mungkin, semenarik mungkin, agar peserta didik itu termotivasi dan pasti akan termotivasi. Nah, yang keenam yaitu buku ajar tematik terpadu ini dirancang menggunakan gambar dan ilustrasi yang islami dan sesuai dengan adat istiadat berpakaiannya muslim di Indonesia. Dan yang ketujuh yaitu buku ajar ini dirancang sebagai salah satu alternatif untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam sejak dini kepada siswa dan mampu menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari, terutama pembiasaan membaca doa kegiatan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu seperti dari kecil seorang anak sudah diajarkan oleh orang tuanya terkait doa setiap harinya sebelum belajar itu seperti apa, doa sebelum makan itu seperti apa. Jadi seperti itu. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pada pengembangan buku ajar tematik terpadu. Nah, keefektifan buku ajar tematik ini bisa dilihat dari tingkat belajar siswa yang sesudah menggunakan buku ajar tematik lebih tinggi dari yang sebelum menggunakan buku ajar tematik. Jadi, buku ini bisa dikatakan efektif jika hasil belajar siswa meningkat. Yang berikutnya yaitu efisiensi. Nah, efisiensi pembelajaran dikaitkan dengan waktu, personalia, dan sumber pelajaran. Oleh karena itu, efisiensi diukur melalui kesesuaian penguasaan materi dengan waktu yang disediakan. Yang selanjutnya yaitu daya tarik. Nah, daya tarik pembelajaran bisa kita lihat atau bisa kita ukur dengan semakin baik kualitas pembelajaran, semakin besar daya tarik yang ditimbulkan. Dan sekarang kita sudah berada di slide terakhir yaitu terkait dengan kesimpulan. Di sini kesimpulan saya mengambil 4 poin. Yang pertama yaitu tingkat efektivitas buku ajar tematik terpadu diperoleh dari nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan buku ajar tematik. Dan yang kedua yaitu tingkat efektivitas buku ajar juga diperoleh dari tanggapan penilaian guru terhadap hasil pengembangan buku ajar tematik. Yang ketiga yaitu keefisienan buku ajar tematik terpadu diperoleh dari pelaksanaan pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu tingkat kemenarikan buku ajar tematik terpadu diperoleh dari tanggapan penilaian siswa. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.